Selamat sore teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita. Saya mendoakan agar kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Martin Likos Simanjuntak Official. Hari ini ya, saya akan membahas terkait kejadian yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, di mana sudah memasuki babak baru, di mana para tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan. Saya ingin membahas dari perspektif hukum, teman-teman. Mulai dari apa sih yang disebut dengan izin rumah ibadah, lalu apa yang disebut dengan hak asasi manusia untuk beribadah, dan apa yang terjadi di wilayah hukum Sukabumi, khususnya di Villa di daerah Cidahu, terkait yang dilakukan oleh para tersangka pelaku tindakan pengerusakan. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara mengenai hak untuk beribadah, di mana pada konten saya sebelumnya bersama dengan Bang Jelani Kristo dan juga Ustadz Miftahul Hoir, ya, hak untuk beribadah sesuai keyakinan itu diatur di Undang-Undang Dasar kita di pasal 29, di mana setiap warga negara bebas dan dijamin oleh negara untuk mempraktekkan ataupun menyembah ataupun melakukan praktek-praktek agama sesuai dengan agama yang ada di Indonesia, ya, dan dijamin kebebasannya untuk melakukan kegiatan peribadatan. Lalu apa sih yang dilakukan oleh remaja dan anak-anak pada saat itu ya di wilayah villa itu? Mereka itu pada saat itu sedang melakukan ibadah retreat ya. Ibadah retreat itu adalah ibadah yang bukan sifatnya kontinu atau bukan ibadah yang sifatnya dilakukan setiap minggu ataupun setiap teratur gitu ya. Bukan layaknya seperti ibadah gereja atau sholat Jumat di masjid gitu, bukan. Jadi mereka ini karena pada saat itu sedang libur ya, kan hari Jumat pada saat kejadian tersebut sampai dengan Sabtu Minggu libur. Nah, mereka ini diberikan delegasi kepengawasannya kepada pemilik villa dan juga pembimbing spiritual rohani untuk dibimbing rohaninya selama beberapa hari tersebut. Nah, ngapain mereka di situ? Mereka ya pertama baca Alkitab, lalu bernyanyi menyembah Tuhan yang mereka yakini. Lalu mungkin ada kegiatan-kegiatan semacam kayak Bible study. Nah, yang pada intinya itu bukan kegiatan peribadatan rutin. Nah, menurut surat ketetapan bersama Menteri tahun 2006 terkait tata laksana perizinan rumah ibadah ya, bahwa rumah ibadah itu yang diatur terkait perizinan teman-teman. Tapi kalau rumah doa ya atau rumah yang tidak digunakan untuk kegiatan peribadatan secara permanen itu tidak memerlukan izin. Jadi jika seseorang memiliki villa lalu melakukan kegiatan peribadatan yang tidak rutin itu tidak memerlukan izin sehingga yang berlaku adalah hak asasi terkait Undang-Undang Dasar tadi untuk mempraktekkan keyakinan yang mereka percaya. Nah, lalu persoalannya timbul ketika ada warga ya yang menganggap bahwa kegiatan peribadahan tersebut memerlukan izin. Lalu sempat ada rapat yang dimana di situ ada pemuka desa, lalu saya dengar juga ada Kapolsek juga, ya, yang pada intinya mereka setelah dijelaskan tapi masih tidak terima dengan penjelasan tersebut. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa ada ketidakpahaman atas dasar-dasar negara ini dan perundang-undangan yang ada, sehingga mereka merasa bahwa karena mereka adalah orang setempat, sehingga berhak untuk melarang, walaupun tidak dilarang orang-orang untuk beribadah di tempat dan di properti milik pribadi. Nah, ini yang harus dikoreksi dan juga dievaluasi. Tatkala
kebebasan untuk memeluk agama dan kebebasan untuk mempraktekkan keyakinan itu adalah hak asasi yang tidak boleh diganggu-gugat. Nah, yang jadi soal sekarang, apakah ini benar-benar memang ketidakpahaman atau ego warga sekitar gitu ya? Atau mungkin yang lebih parah lagi, apakah ini mengandung unsur kebencian? Dan apakah hal-hal tersebut ini diprovokasi atau memang timbul secara spontanitas dari warga sekitar? Kalau saya percaya bahwa setiap warga negara kita, ya khususnya bangsa Indonesia ini pada dasarnya orangnya baik-baik. Bahkan kalau saya sering berbicara sama orang-orang asing gitu ya, pengenalan orang Indonesia di mata orang asing itu adalah orang-orang yang berbudaya luhur, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena keramah tamahan Indonesia itu terkenal sekali di luar negeri. Jadi kita ini dikenal orang-orang yang baik, ya. Nah, tapi kok bisa gitu ya? Kalau menyangkut terkait ibadah, apalagi kalau ibadah yang dilakukan itu tidak sesuai dengan jumlah penduduk secara banyak di daerah tersebut, itu seperti ada resistensi. Kalau saya percaya bahwa mungkin yang tidak paham itu sedikit, tapi justru provokatornya ini yang banyak, teman-teman. Makanya ini PR saya pikir ya kepada para pemangku jabatan kita terhadap para provokator-provokator yang sering memprovokasi warga untuk saling membenci. Ini harus diprofiling. Orang-orang yang seperti ini jangan sampai dibiarkan berkeliaran ya untuk meracuni isi pemikiran orang-orang baik sehingga menjadi jahat. Karena nanti kalau dibiarkan, ya kejadian-kejadian seperti di Cidahu Sukabumi ini akan kembali berulang. Ya, itu yang kita nggak mau. Karena belum lama dari kejadian Cidahu, beberapa hari kemudian kan ada lagi penolakan di gereja Kristen Batak Karo itu ya, Protestan ya di daerah Depok, di mana sebenarnya gereja tersebut sudah mengantongi IMB, teman-teman. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak keberadaan mereka di daerah tersebut. Dan bahkan yang saya dengar, bukan hanya IMB, bahkan kesepakatan yang diberikan oleh jemaat dan pendeta dari gereja Kristen Batak Karo ini adalah akan memberikan sebagian lahan untuk jalan, lalu akan membuka dan membuat juga saluran air untuk daerah sekitar. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Kenapa kok bisa setelah ada IMB tapi bisa ditolak oleh warga? Nah, tapi pada intinya negara itu tidak boleh tidak hadir gitu ya untuk melindungi setiap insan bangsa dalam melakukan dan dalam menjalankan kepercayaan yang memang sudah diatur oleh konstitusi kita. Nah, kalau masalah izin ya, izin itu kan sebenarnya administratif. Nah, sepanjang izin itu bisa dipenuhi ya untuk rumah ibadah ya janganlah diganggu. Tapi yang paling fundamental, kalau terkait peribadatan yang bukan temporari ya, yang temporari yang bukan permanen, itu nggak perlu izin. Karena kalau kita nanti berbicara seperti itu ya bahaya, karena azas negara kita atau dasar negara kita itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti setiap warga negara Indonesia itu diwajibkan untuk mempercayai Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau beribadah tapi dilarang? Berarti sama aja kita ini melanggar azas negara kita ini ya, Pancasila itu tadi. Nah, saya juga ingin mengulas sedikit terkait pasca kejadian ya. Pasca kejadian ini kan semua pemangku pejabatan itu sudah hadir ya. Salah satu yang hadir itu juga Bapak Gubernur Jawa Barat, di mana Pak Gubernur Jawa Barat ini, Bapak Deddy Mulyadi, hadir dengan kewibawaan yang sangat baik saya rasa. Karena kenapa? Yang pertama, beliau tidak berpihak kepada pihak-pihak manapun, tapi beliau berpihak kepada hukum. Bahkan ketika beliau ditanya kan, beliau hanya bilang bahwa ya saya melihat ini dari perspektif hukum, bahwa kasus ini adalah kasus pidana. Nah, silakan kasus pidana ini dilanjutkan, tapi secara objektif, tetap mengedepankan
hal-hal yang sifatnya terkait sosial gitu loh. Nah, itu kan juga bagus. Bahkan juga Kang Deddy Mulyadi memberikan sumbangan dan menjamin untuk ganti rugi terkait villa yang sempat rusak yang dilakukan oleh para tersangka ini. Nah, itu saya pikir bagus. Namun memang kemarin ada beberapa kejadian yang tidak sejalan gitu ya dengan semangat untuk penegakan hukum dalam perkara ini, di mana memang sempat ada pertemuan ya di Pendopo kalau saya nggak salah, ini dari informasi yang saya dapat dari Bapak Thomas Suwarta Harming ya, di mana di dalam press release-nya setelah pertemuan di Pendopo, beliau menyampaikan selaku staf sus Kemenkumham atas nama atas nama Kementerian HAM akan siap menjadi penjamin bagi para tersangka yang sudah ditahan oleh kepolisian. Nah, ternyata setelah kejadian tersebut ya, itu akhirnya menuai dan menimbulkan polemik, teman-teman. Dan bahkan itu juga akhirnya memantik saya untuk membuat tulisan. Sampai akhirnya saya membuat tulisan, dan tulisan tersebut dikutip oleh Tribun News dan Tempo ya, dan saya masukkan juga dalam Instagram saya. Nah, tulisan saya ini adalah terkait kekhawatiran saya ya, di mana apabila negara menjamin para tersangka pelaku pengerusakan yang motifnya ada dugaan kebencian terhadap agama tertentu gitu ataupun keyakinan tertentu, nantinya setiap para pelaku intoleran akan merasa memiliki jaminan bahwa kalau saya melakukan hal yang sama, maka negara wajib menjamin saya. Karena kenapa? Karena tersangka yang sebelumnya yang di Sukabumi itu dijamin oleh negara. Maka atas nama Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, setiap pelaku yang melakukan tindakan intoleran wajib juga dijamin oleh Kementerian HAM. Nah, itu yang kemarin saya sangat khawatir kalau Kementerian HAM tidak mengkoreksi, ya, itu akan menjadi presiden buruk. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait pertimbangan, ya, pertimbangan terhadap perlindungan. Nah, ini kan kalau negara hadir, sebenarnya hadir itu harusnya prioritasnya kemana? Perlindungan kepada korban atau perlindungan kepada tersangka. Nah, ini kan yang menurut saya aneh. Harusnya yang dilindungi adalah korban, tapi justru tersangka lah yang dijamin gitu ya. Lalu yang kedua, aspek hukum, teman-teman. Terkait saran untuk diberlakukan restoratif justice gitu ya, di dalam perkara Cidahu Sukabumi. Nah, namun kalau kita berbicara mengenai restoratif justice ini kan sebenarnya belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Diaturnya di mana? Kalau di dalam sistem penyelidikan dan penyidikan kepolisian itu diatur di Perkap nomor 8 tahun 2021, di mana terkait restoratif justice ini ya, ada persyaratannya, teman-teman. Yang pertama, bahwa ada kemanfaatan bagi korban ya. Yang kedua, ada kesepakatan perdamaian. Lalu yang ketiga dan yang paling penting, tidak menimbulkan konflik sosial, ini deliknya ya. Lalu yang keempat ya, tidak menuai ataupun tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya motifnya intoleransi. Lalu yang berikutnya, tidak juga mengandung delik yang berhubungan dengan radikalisme. Nah, kalau kita lihat kriteria tadi, ya, ini sepertinya mustahil untuk di RJ, teman-teman. Karena kenapa? Ya, publik itu opini publik ataupun dampak sosial dari pengerusakan ini akhirnya membuat semacam kayak gejala sosial, sehingga sulit untuk dimasukkan sebagai perkara yang bisa memenuhi kriteria di dalam Perkap nomor 8 tahun 2021 untuk dilakukan restoratif justice. Namun memang kembali lagi ya, itu kan peraturan pelaksana ya. Tapi tentunya harusnya ya, kalau saya
menjadi aparatur pemerintahan ataupun seseorang yang memang mewakili kementerian ya dalam hal untuk melakukan suatu pekerjaan, harusnya sebelum saya mengusulkan sesuatu, saya lihat dulu nih kriteria dan juga peraturan yang memang mengatur terkait hal yang saya mau usulkan. Nah, tentunya di dalam peraturan tersebut ternyata tidak bisa mengakomodir untuk dilakukan restoratif justice. Sehingga ya saya juga sudah membaca akhirnya Menteri Hak Asasi Manusia ya Natalius Pigai meralat dan mengatakan tidak akan menjalankan usulan dari staf susnya. Nah, tapi ya intinya ke depan saya berharap ya jangan sampai ada aksi-aksi spontanitas lagi yang justru menuai kontroversi publik. Apalagi kalau ternyata usulannya tersebut ya bisa juga dianggap tidak memahami konteks dan juga suasana hati dari para korban. Saya sempat menghubungi Bung Tom Suwarta ya, melalui direct message Instagram dan beliau menyambut baik ya dan juga menanyakan nomor handphone saya. Yang akhirnya beliau itu menghubungi saya di pagi hari tanggal 5, hari Sabtu, teman-teman. Nanti saya akan sedikit spill ya, hasil pembicaraan saya dengan beliau, ya, yang pada intinya memang akhirnya beliau memahami kegelisahan yang saya alami gitu ya, dan juga kegelisahan dari rekan-rekan saya yang lain terkait kekhawatiran penjaminan terhadap para tersangka ini justru akan menimbulkan presiden yang buruk ke depan dan seperti memberikan izin kepada para calon-calon para pelaku tindak pidana intoleran ya atau para pelaku pengerusakan dengan motif intoleran untuk melakukan hal yang sama karena bisa dijamin oleh negara. Nah, nanti Yoel bisa di-spill ya videonya ya. Oke. Karena kenapa? Karena saya lebih cinta bangsa dan negara ini ketimbang elit. Jujur aja. Mungkin kakak Natalius Pigai dia beruntung diberikan amanah sebagai menteri ya. Ya itu nggak apa-apa, bagus. Saya senang ada orang Papua asli jadi menteri HAM. Tapi kakak Natalius Pigai terus Mas Thomas harus hati-hati nih melakukan tugas. Kenapa saya bilang harus hati-hati? Ini tindakan-tindakan intoleransi seperti ini sudah terjadi sebelum adanya reformasi. Setelah reformasi tambah begila ini Mas Thomas. Dalam masa 1 tahun itu, kasus yang viral aja, itu bisa 4 atau 5. Itu yang viral, belum yang nggak viral. Jadi, hal seperti ini seperti kayak langganan. Ya. Kenapa saya bilang kayak langganan? Karena kita selama ini selalu abai. Pemerintah itu membuat masalah ini atau menanggapi masalah ini seperti hal yang biasa. Padahal enggak, ini bukan hal yang biasa, ini kebencian. Kebencian yang tidak diselesaikan karena apa? Karena kepentingan elit-elit agama yang ada di daerah. Mereka senang masyarakatnya ya membenci sesama anak bangsa, tidak dididik. Mereka tidak rela kalau ada ilah-ilah lain atau ada Tuhan lain yang disembah di daerah yang mungkin orangnya sedikit. Ini yang harus diajarkan. Lagi pula itu bukan ibadah rutin kok. Itu ibadah temporer. Di dalam SKP 3 Menteri tahun 2006 itu tidak diatur untuk ada izinnya. Itu betul. Itu sepakat, betul. Ini rumah doa. Bisa dikategori rumah doa keluarga. Betul. Nah, tadi kalau dibilang salah pengertian, saya kurang setuju. Karena ada video itu yang mengatakan, di sini nggak ada orang Kristen. Kamu bawa orang Kristen ke sini, wilayah ini jadi tercemar. Bayangin, seseorang berpikir seperti itu di bumi NKRI, mau kemana negara kita kalau dibiarin, Mas Thomas? Nah, makanya mau saya begini, saya mengerti kalau memang ada upaya restoratif justice, biarlah itu diselesaikan di bawah. Nggak usah kita negara ini, ya apalagi membawa Kementerian HAM, bersedia menjadi penjamin. Tahu nggak Mas Thomas, akibat perbuatan Mas Thomas dan kementerian ini nanti bahaya. Semua orang nanti minta dijamin ini yang melakukan intoleransi. Nah ini yang saya ya resah. Saya nggak mau nanti semua orang itu seperti mendapatkan izin
ya, untuk melakukan kejahatan berupa persekusi terhadap agama lain di kemudian hari. Karena apa? Karena kan mereka merasa, oh nanti saya akan dijamin sama Mas Thomas Suwarta, oh saya nanti akan dijamin oleh Natalius Pigai. Apakah kita mau seperti itu? Wah, kalau saya nggak mau, Mas. Karena saya udah capek, ya, berjuang untuk melawan orang-orang ini dari tahun 2012. Siap. Nah, gimana kalau negara memberikan sinyalmen yang negatif seperti ini gitu loh kepada kita yang sebenarnya hanya ingin beribadah aja. Nanti semua orang di daerah-daerah yang merah ini, yang keras, akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena negara mendukung tindakan mereka. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Kalau misalkan di bawah mereka menemukan jalan untuk berdamai, damai itu indah. Tuhan saya mengajari, kasihilah sama manusia. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kasihilah musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Betul, tapi tolong negara jangan membela salah satu. Jangan. Negara harus hadir untuk melindungi korban, bukan untuk menjamin pelaku. Oke, siap. Jadi itu aja sebenarnya, Mas Thomas. Itu aja kekhawatiran saya dan teman-teman, supaya kita ini bisa tetap mempertahankan NKRI ini gitu loh. Karena, Mas, sorry ya, saya tuh kadang-kadang sakit hati gitu loh. Leluhur saya juga mati di seborong-borong. Leluhur saya juga numpahin darah buat negara ini. Kok hanya kayaknya kesannya hanya di Pulau Jawa ini gitu loh yang berjuang buat negara kita. Nah, itu yang saya nggak setuju. Padahal saya banyak bela memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak seagama sama saya, tidak sesama suku sama saya, bahkan orang Sukabumi. Bahkan saya harus ngelawan Parcok buat ngebela orang yang tidak seagama dengan saya, dan saya bela gratis. Tapi maksud saya begini, ya saya juga mau edukasi sama mereka, orang-orang yang mungkin belum memahami Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, bahwa negara kita ini udah final. Jangan lagi kita mempermasalahkan masalah iman lah. Nah, cuman ini akan jadi halangan kalau tatkala Mas Thomas, ya, lalu Kakak Pigai, ya, membuat statement untuk menjadi penjamin para 7 tersangka ini. Begitu, Siap. Mas Thomas. Makasih Bang Martin. Ini perasaan kita sama sebenarnya. Saya pikir itu teman-teman ya. Jadi kita jangan hanya terjebak dengan isu-isu yang nggak tuntas-tuntas ya, seperti isu ijazahnya Pak Jokowi ya. Menurut saya isu tersebut udahlah, ayolah kita selesaikan lah. Mau itu palsu, mau itu asli, walaupun memang menurut institusinya ya itu dibilang asli. Saya pikir isu-isu tersebut tidak akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang seharusnya bisa kita fokuskan, teman-teman. Apa itu? Ya, terkait kebebasan beragama ini ataupun hak warga negara untuk menjalankan ibadahnya. Kalau teman-teman terdistraksi dengan isu ijazah, teman-teman nggak akan bisa nanti untuk membantu para korban ataupun membantu bangsa ini untuk menyuarakan suara-suara kebenaran. Apalagi ya, ternyata intoleransi ini juga bisa terkena kepada, ya, izin saya kutip nih ya, pengurus partai di tingkat kecamatan. Karena saya sempat membaca ya dan mendengar dari pengakuan salah satu istri pelaku ataupun para istri tersangka pembubaran ibadah dan pengurusakan tersebut, itu salah satu suaminya merupakan pengurus pimpinan anak cabang partai nasionalis, teman-teman. Bayangin, partai nasionalis, pemimpin anak cabangnya justru mengerusak dan melakukan persekusi kepada orang yang sedang beribadah. Nah, berarti kan ini ada apa ya? Saya bilang gagal yang enggak, ya nggak tahu, bukan saya yang menentukan. Tapi kalau tidak ada tindakan dari partainya berupa sanksi ataupun hal yang sifatnya keras, saya pikir itu justru tidak memberikan contoh yang baik. Oleh karena itu, ya kita harapkan ke depan ya pemerintah dan juga kita semua mau concern ya, sehingga kita semua bisa mengawal agar jangan pernah lagi terjadi ya persekusi
ataupun intimidasi ataupun tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan terhadap orang yang ingin beribadah ataupun orang yang menjalankan keyakinan agamanya. Kalau mau persekusi, persekusilah. Contoh ya, orang-orang yang suka kawin kontrak tuh, ya, di daerah-daerah tertentu, orang-orang yang melakukan perzinahan, orang-orang yang melakukan perbuatan amoral, orang-orang itu yang dipersekusi, bukan orang-orang yang menjalankan ibadahnya. Saya pikir itu ya teman-teman yang saya mau sampaikan, saya nggak mau panjang-panjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, silahkan dibagikan ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman, saya pamit dulu.